Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Gini Muharromah dengan NIM 1912146 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu Bu Helna Nelis, MPD. Komponen-komponen administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada administrasi personal sekolah. Menurut Zakia Derajat, administrasi personal sekolah adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber-sumber personal secara efektif dan efisien untuk menunjang pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Ari Gunawan dalam bukunya Administrasi Sekolah berpendapat bahwa administrasi personal adalah seluruh proses kegiatan yang dirancang dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah sehingga mereka itu membantu atau menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah khususnya PBM secara efektif dan efisien demi terciptanya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa administrasi personal sekolah itu segenap proses penataan personal yang ada di sekolah dan di dalamnya juga berlangsung kegiatan-kegiatan sekolah. Maka unsur manusia merupakan unsur yang sangat penting karena kelancaran jalannya kegiatan yang ada di sekolah itu yang menentukan adalah manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu. Jadi percuma kalau misalkan di sekolah itu fasilitasnya lengkap, terus modern, terus punya banyak metode dan dapat banyak support juga dari masyarakat. Tapi jika personal sekolahnya itu kurang atau partisipasinya juga kurang gitu, maka itu akan sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya personil juga bisa disebut sebagai pegawai, personal maupun karyawan. Pegawai dalam suatu sekolah adalah semua manusia yang bergabung dan bekerja sama pada suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam pencapaian tujuan pendidikan. Mereka itu mulai dari kepala sekolah, guru, atau office boy juga gitu. Nah, itu termasuk orang-orang yang ada di dalam administrasi personal sekolah. Nah, administrasi personal sekolah juga ada ruang lingkupnya. Yang pertama itu ada perancangan pegawai, ada penggadaian pegawai, pembiayaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, terus ada pemberhentian pegawai juga, ada pensiun dan kesejahteraan pegawai. Nah, yang terakhir ada fungsi administrasi personal sekolah. Yang pertama itu fungsi perancangan. Perancangan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan menurut Ghaffar dalam Sagala tahun 2008. Nah, perancangan ini meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai gitu dalam sekolah itu. Bisa dari bagaimana cara pencapaiannya, dari berapa lama kita untuk mencapai itu, terus ada berapa orang juga yang diperlukan gitu dalam kita mencapai itu semua, dan yang terakhir berapa banyak biaya yang diperlukan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, kegiatan pengorganisasian adalah untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsipnya pengorganisasian. Salah satunya adalah terbaginya semua tugas dalam berbagai unsur organisasi secara proporsional. Yang ketiga ada fungsi pergerakan. Tugas menggerakkan itu dilakukan oleh pimpinan atau di sekolah itu bisa disebut dengan kepala sekolah. Nah, oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting untuk menggerakkan personal dalam melaksanakan proses kerja sekolah. Yang keempat, ada fungsi pengkoordinasian.
Pengkoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakannya saja, tetapi menurut aturan sehingga sesuai dengan pencapaian tujuan. Yang kelima, ada fungsi pengarahan. Nah, pengarahan ini dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Nah, yang kedua ada administrasi peserta didik atau kesiswaan. Yang pertama ada menurut Afriansyah pada tahun 2019, administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah atau sebab yang lainnya. Nah, selanjutnya ada menurut Sujipto dan kawan-kawan pada tahun 1992. Administrasi peserta didik adalah proses pengurasan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perancangan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah itu, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Nah, jadi administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perancangan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Nah, kalau dilihat dari artinya, ini kurang lebih pendapatnya hampir sama ya. Nah, selanjutnya ada proses administrasi pendidikan. Nah, dalam penerimaan siswa baru ini perlu dilakukan proses seleksi tentunya, dan juga pencatatan siswa yang memasuki sekolah setelah para calon siswa tersebut memahami persyaratan yang ditentukan oleh pihak-pihak sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada kegiatan administrasi pada awal pembelajaran, yang kedua ada administrasi selama tahunan pembelajaran, dan terakhir itu ada administrasi tahunan pembelajaran juga. Nah, yang ketiga ada administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut keputusan Menteri P dan K nomor 079/1975, dalam pelaksanaan pendidikan itu membutuhkan sarana. Yang pertama, perabotan sekolah serta bangunan. Yang ketiga, buku serta alat peraga laboratorium. Yang ketiga, ada media audiovisual yang menggunakan alat tampil dan media yang tidak menggunakan alat tampil. Menurut Juhri ya, pada tahun 2008, prasarana itu adalah alat yang dipakai untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tidak langsung dalam pendidikan, misalnya seperti lokasi, bangunan, uang, lapangan, masjid gitu ya, dan seterusnya, masih banyak. Sedangkan sarana adalah alat langsung yang dipakai untuk mencapai tujuan pendidikannya, misalnya seperti ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi berkala atau dalam hal ajar mengajar gitu ya, secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara operasional, kegiatan administrasi atau manajemen kurikulum itu dapat meliputi 3 kegiatan pokok. Yang pertama ada kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau tenaga pendidik. Nah, yang pertama itu pembagian tugas guru yang dijabarkan dari struktur program pengajaran dan ketentuan tentang beban mengajar bagi guru. Yang kedua ada jadwal pembelajaran yang tatap muka dan non tatap muka. Yang ketiga ada tugas guru dalam kegiatan KBM atau PMB.
Tugas ini merupakan serangkaian kegiatan pengajaran atau instruksional untuk mencapai hasil pengajaran yang optimal, yaitu membuat persiapan atau perancangan pengajaran, desain instruksional, melaksanakan pengajaran, dan mengevaluasi hasil pengajaran yang secara singkat. Yang kedua, ada kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir ada administrasi ketatausahaan pendidikan. Nah, tata usaha atau yang sering kita sebut TU ya. Di sekolah-sekolah itu biasa disebut TU. Nah, ini merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi. Dalam bahasa Inggris, ada yang menyebutnya sebagai office management atau sebuah mekanisme yang dapat membantu memperlancar peningkatan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan sehingga administrasi tersebut berjalan dengan lancar. Di samping itu juga, tata usaha ini merupakan pedoman pelayanan tata usaha untuk perguruan tinggi adalah segenap kegiatan pengolahan surat menyurat, yaitu penghimpunan, menerima, mencatat, mengolah, menggandakan atau mengirim dan menyimpan sebuah bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian tadi gitu ya, maka tata usaha ini bukan hanya meliputi surat menyurat saja, akan tetapi juga sebagai bahan keterangan atau informasi yang terwujud warikat. Pekerjaan tata usaha ini meliputi rangkaian aktivitas penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama menurut Lelingzi pada tahun 2000. Nah, apa aja sih yang dimaksud tadi? Nah, yang pertama itu ada menghimpun. Nah, menghimpun itu kegiatan-kegiatan mencari data, pengusahaan, tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada hingga siap untuk mempergunakan jika diperlukan. Yang kedua, mencatat. Nah, mencatat itu adalah kegiatan yang membutuhkan dengan berbagai alat tulis sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga ada pengolahan. Nah, pengolahan itu bermacam-macam ya. Kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih jelas untuk dipakai. Yang keempat ada menggandakan. Menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai alat dan cara. Yang kelima ada pengiriman, yaitu kegiatan penyampaian dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak lainnya. Yang terakhir ada penyimpanan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu dan aman. Ada jenis kegiatan ketatausahaan. Nah, bagian ketatausahaan sekolah ini dimaksudkan untuk dapat mempermudah proses penyelenggaraan di sekolah secara terperinci kegiatan yang dibantu memudahkannya. Yang pertama itu kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum secara proses penyelenggaraan yang bertujuan memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran atau ajar mengajar secara efektif dan efisien, menyusun jadwal, membuat kader akademik, dan lain sebagainya. Nah, itu tugas dari tata usaha. Yang kedua itu ada kegiatan yang menyangkut manajemen siswa, yaitu tentang pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa, banyak yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai pegawai seperti sipil. Nah, yang pertama itu mendaftar calon peserta. Yang kedua mengisi buku induk dan buku kleper. Yang ketiga mengurus dan mengatur warikat atau tentang perpindahan siswa. Yang keempat itu mengisi daftar presensi sampai menghitung presentasinya. Yang kelima, TU juga mengatur ruang kelas, ruang laboratorium, dan ruang kegiatan lainnya. Yang keenam, membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa setiap bulan dan setiap tahunnya. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.